siapa saja yang berusaha untuk mencari kelemahan Islam dan kemudian pada waktu dia berusaha mencari kelemahan Islam itu dia membuka akal pikirannya. Artinya dia membuka akal pikirannya, dia berusaha untuk menggunakan semaksimal mungkin logika atau pikirannya dia tuh. Tidak mungkin tidak, dan itu sudah pasti dia pasti akan menemukan cahaya Islam. Al-Quran memberikan ujian bagi diri dia sendiri. Ini yang luar biasa. Langsung ditantang gitu ya. Ini luar biasa. Logikanya saya balik. Kalau seandainya ternyata tidak ada kata-kata mengenai sembahlah hanya kepada Allah, jangan syirik kepada Allah di dalam kitab-kitab yang lain, maka sudah dipastikan Al-Quran salah. Iya, betul. Logikanya begitu. Iya, logikanya. Dan saya menantang mereka. Kalau seandainya Al-Quran salah, maka demi Allah hari ini juga saya tinggalkan Al-Quran. Buat apa saya ikutin kitab suci yang salah? Itu konsepsi berpikirnya seperti itu. Iya. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya tanya dulu, ini bukan stand up komedi sesi roasting kan ya? Saya dipanggil Mister di sini ya? Bukan. Ya. Jadi panggil saya Yunan aja, nggak apa-apa. Jangan panggil Ustadz juga karena Ustadz sekarang disuruh sertifikasi sama pemerintah tuh. Jadi bikin susah harus nanti. Ya. Iya, jadi bikin susah nanti. Ya manggil saya Ustadz ya. itu cuma warga binaan, gara-gara mereka kalau nggak manggil saya Ustadz itu nggak dapat cadong tuh. Tahu cadong ya? Apa itu? Cadong tuh nasi penjara. Tuh. Oh, nasi penjara. Masya. Iya. Jadi saya Yunan Arifin, saya alhamdulillah diamanatkan menjadi pembina mu'alaf di wilayah Depok, di Mu'alaf Center Indonesia. Saya juga sebagai pengajar ilmu perbandingan agama, khususnya kristologi. Dan juga saya sebagai instruktur Ruqyah Syariah di Mu'alaf Center Indonesia. Oh, Ruqyah tadi ya. Jadi alhamdulillah saya di Mu'alaf Center sudah 5 tahun, masuk ke lapas untuk membina saudara-saudara kita warga binaan di lapas itu sudah 3 tahun. Saya mengajar di 3 lapas tadinya. Itu di lapas Tangerang Baru, lapas Paledang, Bogor, dan di lapas Gunung Sindur. Tapi karena lapas Tangerang Baru itu terlalu jauh jaraknya dan juga saya sulit membagi waktu, jadi sekarang hanya di lapas Gunung Sindur dan di lapas Paledang saja. Nah kebetulan saya juga di sini membawa satu saudara saya dari lapas Gunung Sindur. Nah ini yang di depan ini, namanya John ini. Beliau adalah mantan warga binaan, santri saya di lapas Gunung Sindur yang alhamdulillah sudah istiqomah ketika dia kembali ke masyarakat lagi. Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang berlipat ganda sama dia hari ini. Alhamdulillah seperti itu. Silakan Wendy. Pak John. Terus selanjutnya kita tanya nih kepada Pak Yunannya, bagaimana mendakapi tentang Ko Wendy seperti ini? Kan beliau adalah salah satu pembina di Mu'alaf Center Depok ini. Jadi begini ya, tidak bisa tidak, ketika kita bicara mengenai masalah kebenaran, maka sifat kebenaran itu adalah mutlak. Saya cerita sedikit bagaimana Wendy ini datang ke saya tengah malam itu, jam 11 malam itu datang ke rumah saya. Ya, tengah malam dia datang ke rumah. Datang ke rumah jam 11 malam, dia cerita bagaimana prosesnya dia. Saya tanyakan, kamu sudah syahadat? Sudah. Gimana ceritanya kamu bisa mengenal Islam? Pada waktu itu saya tidak mengerti anak ini membawa masalah ternyata datang ke rumah. Membawa masalah luar biasa. Cuma karena memang rumah saya itu terbuka 24 jam ya kalau untuk mu'alaf ini, dan juga alhamdulillah di rumah juga banyak orang yang cuma datang untuk berusaha untuk
sharing gitu ya. Kalau sharing itu mereka waktunya sopan tuh. Tapi kalau udah kadang-kadang mereka sudah ya, malam. Tapi kalau sudah agak malam ada masalah gitu ya, datangnya itu kira-kira udah menjelang buletin malam itu sampai ke azan subuh tuh begitu ya. Nah, iya. Jadi si Wendy ini pada waktu dia cerita, dia masuk Islam, dia belajar, dia berusaha tadinya awalnya adalah berusaha untuk mendiskreditkan Islam. Dari situ saya pelajari bahwa memang siapa saja yang berusaha untuk mencari kelemahan Islam dan kemudian pada waktu dia berusaha mencari kelemahan Islam itu dia membuka akal pikirannya. Artinya dia membuka akal pikirannya, dia berusaha untuk menggunakan semaksimal mungkin logika atau pikirannya dia tuh. Tidak mungkin tidak, dan itu sudah pasti dia pasti akan menemukan cahaya Islam. Sudah pasti itu. Yeah. Paling gampang saja, ketika banyak orang seperti Wendy tadi mencari kelemahan Islam itu dari sudut pandang masalah poligami itu. Saya kebetulan mempelajari ilmu perbandingan agama itu dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, mungkin insya Allah sampai saya mati nanti kali. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bicara mengenai, jadi begini, di luar sana banyak sekali orang yang menuduh Rasulullah itu hiperseks tuh. Kalau Islam itu membolehkan menikah sampai dengan 4 kali, ya, itu dia katakan bahwa itu adalah konsep yang tidak adil, ya. Kalau sebelum saya membahas mengenai masalah teorinya dulu atau mengenai masalah pembuktian dari ilmu, dari saintifiknya dulu, saya akan mengcompare apa yang dia imani dulu mengenai masalah ini. Dan biasanya ini terjadi dari saudara-saudara kita yang Nasrani itu. Udah begitu. Karena memang kebetulan yang banyak datang ke rumah dan berusaha untuk berdebat gitu. Sebetulnya berdebat, sebetulnya bahasanya sudah berdebat, sudah bukan berdiskusi lagi. Itu dari saudara-saudara kita yang Nasrani itu, yang kemudian mereka berusaha untuk mencari kelemahan Islam. Tapi ketika saya tunjukkan satu ayat sama mereka, ya, dari satu raja-raja itu, ya, dari kitab sucinya mereka sendiri, di mana di situ dinyatakan bahwa Salomo memiliki 700 orang istri dan 300 orang gundik. Artinya dia memiliki 1000 orang perempuan. Di situ saya tanyakan dulu logikanya. Artinya kalau mau digilir satu hari adalah satu istri pertamanya baru ketemu lagi sama Salomo itu 3 tahun lagi itu. Lama sekali ya. Ya itu logikanya dulu. Itu dari situ logikanya dulu. Artinya begini. Jangan sampai kemudian dia menuduh sesuatu, artinya ada gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung laut dia kelihatan. Artinya saya berusaha untuk memastikan dulu, you sebelum ngomong itu, you mengerti nggak dengan apa yang diajarkan dengan kitab suci Anda sendiri. Saya kebetulan juga mempelajari yang namanya Tripitaka, saya juga mempelajari yang namanya Weda. Ternyata konsep-konsep mengenai masalah poligami ini juga diatur di sana. Cuma permasalahannya adalah tidak ada batasan. Islamlah yang membatasi, bahkan satu-satunya kitab suci yang berbicara nikahlah hanya 1 kali saja adalah Al-Quran. Al-Quran, iya betul. Konsep ini yang saya buka dengan mereka. Artinya apa? Kalau kita mau berdiskusi, kalau kita mau berbicara, maka berbicaralah dengan argumen, jangan dengan sentimen. Kalau dengan sentimen, Anda yang jadi adalah apa coba? Perdebatannya akan kemudian perdebatannya tidak akan ada mutunya, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah apa? Emosi. Tapi kalau kita mulai buka dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci Anda, dan kemudian apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, which is better? Mana yang lebih baik? Konsepnya harus seperti itu. Dan lagi, saya berusaha untuk, ini kebetulan di sini juga ada beberapa mu'alaf yang kebetulan adalah didikan saya ini kebetulan ya, dari Forum Mu'alaf Bogor. Hadir datang ya? Ya. Masya Allah. Jadi saya memberikan pengajaran sama mereka seperti ini. Dalam Al-Quran, itu ada satu perintah
Dan ini banyak dilupakan oleh orang. Oh, apa? Saya agak miris sebetulnya. Ya, agak miris dalam arti begini. Saya melihat kalau bicara mengenai masalah, saya kebetulan sarjana hukum, saya juga sebagai praktisi hukum, saya sebagai advokat. Iya. Kalau bicara masalah hukum tertinggi dalam Islam itu adalah Al-Quran. Sunnah itu atau hadis itu adalah kalau dia dilakukan dia mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan dia tidak akan mendapatkan dosa. Itu sebetulnya seperti itu. Konsepsinya seperti itu. Iya. Maka apapun yang ada di dalam Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Betul ya. Dalam surat Ali Imran ayat 64 ini ada ayat yang menyatakan seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum inna na'budu inallaha wa la nusyrika bi syai'in wa la yatakhiza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in ta'alu faqulus syahadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada para ahli kitab, marilah kita berbicara, marilah kita berdiskusi dengan satu bahasa yang sama di antara kitab kami dengan kitab kalian. Bahwa kita tidak syirik kepada Allah, kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menjadikan di antara kita sebagai Tuhan yang lain. Kalau kita perhatikan dari etimologi ayat ini, maka sesungguhnya Al-Quran atau Allah menyuruh kita untuk bisa membaca atau memahami apa yang diajarkan dalam kitab suci agama lain. Dan ini kan bagian dari test case-nya juga bagi Al-Quran. Iya. You coba bayangkan saja. Ketika Al-Quran berkata seperti ini, marilah kita berdiskusi dengan bahasa yang sama di antara kitab kami dengan kitab kalian. Kata-katanya seperti itu. Bahwa kita tidak menyembah selain kepada Allah, kita tidak syirik kepada Allah, dan kita tidak menjadikan di antara kita Tuhan sebagai yang Tuhan kepada yang lain. Maka sebetulnya di sini ada ujian bagi Al-Quran. Contoh saja paling gampang begini. Kalau saya tanya di sini, mayoritas Tuhannya orang Kristen siapa? Jawabannya mayoritas pasti Yesus Kristus. Yesus, iya. Tuhannya orang Buddha siapa? Jawabannya pasti Buddha Gautama. Tuhannya orang Hindu siapa? Itu dewa-dewa itu tuh. Dewa-dewa. Trimitra itu. Betul ya? Iya. Tapi ternyata Al-Quran memberikan ujian bagi diri dia sendiri. Ini yang luar biasa. Langsung ditantang gitu ya. Ini luar biasa. Logikanya saya balik. Kalau seandainya ternyata tidak ada kata-kata mengenai sembahlah hanya kepada Allah, jangan syirik kepada Allah di dalam kitab-kitab yang lain, maka sudah dipastikan Al-Quran salah. Iya, betul. Logikanya begitu. Iya, logikanya. Dan saya menantang mereka. Kalau seandainya Al-Quran salah, maka demi Allah hari ini juga saya tinggalkan Al-Quran. Buat apa saya ikutin kitab suci yang salah? Itu konsepsi berpikirnya seperti itu. Iya. Ternyata ketika kita pelajari kitab-kitab yang lain, betul-betul semua kitab suci ini bicara, kitab-kitab agama lain ini bicara mengenai masalah ketauhidan. Tidak ada di sana bicara mengenai Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Yang ada Nabi Isa diakui oleh Tuhan oleh umatnya. Buddha Gautama juga begitu, tidak pernah dia mendeklarasi dirinya sebagai Tuhan. Itu seperti itu. Jadi konsep ini yang saya bawa mereka untuk berpikir, untuk belajar. Karena tujuannya apa? Ada satu PR besar bagi kami pembina mu'alaf di Mu'alaf Center Indonesia. Apa itu? PR besarnya adalah begini. Merubah mindset para mu'alaf. Mindset. Kebiasaan. Begitu mereka masuk Islam, yang harus dirubah itu bukan pakaiannya dulu, bukan kemudian cara ibadahnya dulu, ya. Tapi yang paling penting dirubah adalah mindsetnya dulu. Oh, baik. Mindsetnya terlebih dahulu jadi. Mindsetnya terlebih dahulu. Begini. Kalau kita tanya, ada seorang mu'alaf datang, dia kemudian bersyahadat. Setelah berdiskusi, kita tanya, dia jawabannya, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah mendapatkan hidayah. Dalam hatinya dia, cara berpikirnya dia, saya sudah menemukan agama yang benar, dan agama yang benar ini akan membawa saya masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah. Cara berpikirnya begitu. Iya. Kenapa? Karena kalau hasil diskusi dia akan saya buktikan bahwa apa? Bahwa Alkitab sucinya mereka salah.
Iya. Saya harus bisa buktikan itu. Harus. Karena apa? Ini sama seperti kita contoh saja memilih, kalau kita punya uang gitu ya, niat kita untuk membeli motor. Kita datang ke showroom Suzuki, Yamaha, sama Honda tuh misalnya. Maka kita akan pilih mana yang paling baik di antara tiga merek ini, kira-kira begitu. Kalau untuk memilih motor saja harus menggunakan barometer itu, apalagi ini untuk memilih yang namanya keimanan. Keimanan, ya, betul. Betul ya, ya begitu ya. Ketika mereka berpikir bahwa saya sudah menemukan agama yang benar, saya sudah menemukan pedoman hidup yang benar, maka di saat itu yang perlu kita tanya adalah kepada para mu'alaf ini, tujuan akhirnya apa? Final destination-nya apa? Betul sekali. Jawaban mereka pasti, saya ingin masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, Masya Allah. Cuma permasalahannya adalah mindset seperti ini adalah mindset pada waktu dia masih non-muslim. Oke. Bingung kan pasti kan? Ya. Iya. Kenapa mindset ini adalah, saya bilang ini adalah mindset non-muslim. Mindset ketika orang beriman dan kepada Tuhan, dan kemudian karena keimanannya itu bisa masuk surga dengan sendirinya, itu adalah mindsetnya non-muslim. Dengan masuk surga dengan sendirinya, artinya dia dengan beriman seperti itu, dan dia bisa kucuk-kucuk ke surga sendirian. Benar ya? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, dan ini PR, Imam Syafi'i itu berkata begini, kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan hanya untuk menjadikan atau menunjukkan jalan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga, maka cukup satu surat saja yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah bilang manusia itu dalam keadaan rugi dalam apa namanya, dalam pandangannya Allah, dalam hitungannya Allah. Kalau rugi dalam pandangannya manusia itu paling saya rugi 50 juta, rugi 100 juta, paling begitu. Tapi kalau rugi dalam pandangan Allah, itu kita bicaranya mengenai masalah surga dan neraka itu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Di dua ini, insya Allah kita sudah. Kita beriman kepada Allah dan beramal soleh. Amal solehnya itu seperti apa? Puasa, zakat, segala macam. Namun ada dua yang belakang nih yang akan lupa. Menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Betul ya, begitu ya. Ya. Nah, para mu'alaf ini ketika mereka menyampaikan atau menerima sebuah kebenaran, maka ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kesabaran. Sabar ya. Saya tanya sama Wendy pada waktu itu, Wen, you kan sudah muslim sekarang. Iya Pak. Saya tanya dulu sama kamu. Kamu sayang nggak dengan mama kamu? Sayang nggak dengan papa kamu? Saya tanya itu dulu. Dia jawab sayang. Ingat ya Wen, ketika kamu sudah muslim, maka kamu tidak bisa berdusta lagi. Dan apabila kamu berdusta, itu ciri-ciri orang munafik tuh. Munafik. Betul. Ya betul. Tapi kamu tahu nggak bahwa mama dan papa kamu sekarang dalam ancaman yang luar biasa dari Allah. Kalau mereka meninggal malam ini dalam keadaan masih kafir, maka tempatnya adalah tidak lain tidak bukan dia kekal abadi di neraka. Tugasmu untuk kemudian menyampaikan kepada mereka. Jadi di Mu'alaf Center itu, saya itu berusaha untuk bukan kemudian saya membawa mu'alaf keluar dari keluarganya. Tapi saya berusaha untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke keluarganya. Oke, baik. Bahkan mungkin sampai keluarganya pun ikut bersamanya mungkin.
Insya Allah harus seperti itu. Karena apa? Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dia sebagai muslim. Oke. Oh, tanggung jawab ya. Betul. Tanggung jawab dia sebagai muslim. 4 kan diminta pertanggungjawaban kan? Nanti di akhirat umur, tubuh, harta dan ilmu. Ilmu, ya. Sekali. Mau kemana? Yang 3 mungkin kelihatan. Karena apa? Materinya kelihatan. Umur kita tahu. Tubuh kita kelihatan. Harta kita kelihatan. Tapi bicara masalah ilmu, ini yang jangan sampai kemudian nanti lu udah capek-capek sholat segala macam, lu nyangkut nanti di sana gara-gara apa? Ada satu amanah yang tidak lu selesaikan di dunia. Menyampaikan kira-kira begitu. Kebenaran itu tadi ya yang dia dapat itu sendiri ya. Gimana? Yang tadi salah satunya menyampaikan apa yang dia dapat. Iya. Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain. Beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Tadi sebuah renungan buat kita bagi teman-teman semua nih yang berhadapan dengan mungkin ada teman kita yang non muslim ya. Iya, betul. Non muslim. Biasanya Mungkin tadi sedikit tips yang diberikan oleh Pak Yunan ini, kita harus merubah sebuah mindsetnya terlebih dahulu ya Pak ya. Harus merubah mindsetnya orang tersebut. Bagaimana mengenali Islam lebih lanjut. Nah tentunya sangatlah luar biasa Islam itu ya, yang telah disebutkan dalam Al-Quran nih.